Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Let's pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever. Amen. Good morning, sit down. Oke, sebelum kita mulai, hari ini ada yang nggak datang? Sekretaris? Oke, datang semua ya. Oke ya. Oke, hari ini Miss akan mengajarkan kalian pelajaran baru, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Atau biasanya kalian sering sebut ini AI ya. Di bahasa Inggris kita sebut AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Tapi khusus pertemuan hari ini kita akan fokus kepada berpikir komputasional. Oke, sebelum kita masuk, Miss mau tanya dulu. Kira-kira kamu tahu nggak ini gambar apa? Iya, yang pertama ada gambar apa? Singa. Yang kedua? Nah, yang ketiga? Kucing. Jadi di sini kalian semua bisa tahu gambar apa ini meskipun agak-agak mirip, warnanya agak-agak mirip, ya kan? Coba sekarang saya masuk ke gambar berikutnya. Kalau gambar yang pertama ini kira-kira apa? Apa tuh? Yang kedua? Laba-laba. Ada lagi? Parasit. Kalau yang ketiga ini gambar apa? Monster. Oke. Tadi gambar yang pertama kalian bisa jawab semuanya tanpa ragu-ragu. Sedangkan gambar yang berikutnya ini tadi agak-agak bingung, ini gambar apa ini ya? Ada yang bilang kayaknya ada bisik-bisik kayak hantu. Ada yang bilang dari sana kayak alien katanya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi sistem komputer juga begitu ya. Jadi data itu ada istilahnya yang valid dan tidak valid. Kenapa yang pertama kamu tahu di sistem komputer juga begitu. Ketika kita masukkan gambar, dia bisa langsung baca, oh ini itu harimau. Mau dia kamu buat kecil, mau besar, ya kan? Kamu mau buat kucingnya besar, itu kamu langsung tahu, oh ini kucing begitu ya. Jadi di komputer itu seperti itu, ada istilah data valid dan tidak valid. Yang ini kita sebut tidak valid, kenapa? Kurang tahu, kurang jelas ya. Yang kamu tahu yang ini tadi laba-laba, bukan, sebenarnya ini virus. Yang kamu tahu virus itu yang bentuknya bulat, terus ada cabang-cabangnya ya kan? Ya kan? Nah, itu dia. Oke, sekarang kita sebelum lanjut ke pelajaran, kita masuk dulu tujuan pembelajaran. Jadi sebelum belajar, kamu harus tahu dulu, kira-kira setelah ini kamu harus bisa apa gitu ya. Oke, kita lihat. Yang pertama apa? Coba kita baca dulu. Yang pertama, siswa memahami tentang berpikir komputasional. Iya, yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dalam penerapan sehari-hari. Oke, bagus. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Oke, good ya. Sekarang kita masuk yang apa itu berpikir komputasional ya. Coba kita lihat dulu. Coba dibaca, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis atau teratur dan efisien, seperti yang dilakukan komputer. Benar sekali ya. Jadi cara berpikir menyelesaikan masalah secara teratur, efisien. Kemudian kamu juga
harus bisa melakukan seperti di sistem komputer. Kalau komputer itu kan sudah teratur dia. Begitu dia. Dan di cara berpikir komputasional ini dibagi menjadi 4 konsep. Ini yang kita fokuskan, ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu namanya dekomposisi. Diingat ya, 4 konsep berpikir komputasional itu ada. Yang pertama dekomposisi, yang kedua namanya pengenalan pola, yang ketiga namanya abstraksi, dan yang keempat namanya algoritma. Ada 4, oke. Kita masuk bagian yang pertama. Apa dekomposisi? Jadi dekomposisi itu pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi dari masalah besar, kamu buat menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya ini ya, contohnya misalnya saya kasih kamu tugas, kamu harus membuat karangan pengalaman liburan. Ini masalah besar. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini maka kamu harus buat masalah tadi menjadi bagian-bagian kecil dulu. Caranya apa? Misalnya, oh tentukan dulu tempat liburannya. Ya kan? Baru yang kedua, tulis nanti kegiatannya di sana apa ya. Yang ketiga, kamu tuliskan nanti di dalam pengalaman yang berkesan itu apa aja. Setelah itu baru kamu tutup dengan kata-kata penutup. Itu yang dikatakan dekomposisi. Apa tadi dekomposisi? Iya. Pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian ada contoh berikutnya dari masalah kesehari-harian. Ini dia ya. Contohnya ini, menyelesaikan masalah pertemanan. Masalahnya apa ini masalah besarnya? Aku ini lagi bertengkar dengan teman dekatku. Ini masalah besarnya. Maka dekomposisi yang harus kamu lakukan apa? Oh, pertama aku menenangkan diri dululah. Yang kedua, aku analisis dulu. Kenapa ya kami bisa bertengkar? Penyebabnya apa kami bertengkar? Yang ketiga, tentukan waktu untuk berbicara. Ya kan? Kapan aku ini bisa bicara sama dia? Gitu. Kemudian yang keempat, minta maaf dan jelaskan apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana perasaanmu, dan yang terakhir baru sama-sama cari solusi. Akhirnya ketika kamu bisa melakukan ini di komposisi ini, masalah besar tadi bisa terselesaikan. Itu dia ya. Kita masuk ke konsep kedua. Apa tadi konsep kedua? Ada yang ingat? Pengenalan pola. Kita masuk ke pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Ya, pengenalan pola adalah kita bisa melihat kesamaan dan perbedaan. Contoh ini, lihat kamu di sana ya, ada angka di sana. 7, 14, 21. Kesamaannya apa kira-kira? Iya, dia melakukannya dengan kelipatan 7. Jadi di sana ada saya kosongkan. Bisa nggak kamu tahu angka berapa berikutnya? Angka berapa? 28. Jadi dari situ kita bisa lihat pengenalan pola itu bisa dalam bentuk angka. Berikutnya, ini kamu lihat ada saya letakkan beberapa bentuk. Kira-kira ada berapa yang bentuk lingkaran? Ada 3. Yang segitiga ada berapa? Ada berapa? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang persegi ada berapa? Persegi, baik persegi biasa, persegi panjang sama aja itu. Ada berapa? Ada 4. Jadi di sini juga pengenalan pola bisa menggunakan bentuk. Boleh juga menggunakan warna. Boleh juga menggunakan suara. Contoh ini, saya kasih suara. Cicit, 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 cicit. Suara apa itu? Nah, anjing. Jadi pola itu bisa juga dalam bentuk suara, angka, bentuk, warna, suara bisa ya. Oke, sekarang coba ini ya, Miss kasih. Ini. Kamu lihat bagian yang pertama paling atas.
Ini titik-titik ya. Kira-kira dari pola yang saya kasih bagian pertama ini, pola apa berikutnya? Pola merah. Bisa kelihatan ya, merah putih-putih 2, merah lagi. Berarti di sini harus merah. Yang berikutnya, apa selanjutnya polanya? Lingkaran saja. Lingkaran biru. Cukup lingkaran biru saja? Iya, lingkaran biru tapi harus berjumlah 4. Dari mana kita tahu? Kita lihat polanya. Oh, di sana birunya 1, di sini birunya 2, di sini 3. Berarti selanjutnya harus biru tapi berjumlah 4. Sekarang kita yang terakhir nih. Coba lihat. Kira-kira selanjutnya di sini apa? Ayo. Polanya apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada? Perhatikan bagus-bagus dulu. Apa kira-kira? Nggak ada yang bisa? Apa polanya? Nggak ada yang tahu ya? Ayo coba tebak aja dulu. Apa? Coba Revi, apa kira-kira Revi? Bulat. Coba Andrea, nampak? Bulat. Oke, katanya bulat-bulat. Jadi di sini kenapa kamu bilang bulat? Sementara dari sana ya, sebenarnya ini yang pola yang saya pakai adalah pola warna. Bukan pola bentuk. Ya kan? Yang saya pakai adalah pola warna, hijau, kuning, biru, hijau, kuning, biru, hijau, kuning. Berarti di sini apa? Biru, apapun bentuknya. Gitu ya. Nah, itu dia untuk pola. Kita masuk ke konsep ketiga. Apa itu konsep ketiga? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Ayo kita lihat. Abstraksi adalah informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak perlu. Iya, pilih informasi penting dan abaikan informasi yang tidak perlu. Contohnya coba kamu lihat. Misalnya saya kasih kamu tugas. Coba buat peta jalan dari rumahmu sampai ke sekolah. Ketika kamu mau menyelesaikan ini, kamu nggak perlu tulis gambar itu pohonnya, setiap rumah yang ada di situ, setiap bangunan kamu tulis, nggak perlu. Kenapa? Nggak selesai-selesai masalahnya, ya kan? Tetapi yang kamu lakukan hanya cukup gambar jalan utama, tikungan, atau mungkin menambahkan bangunan-bangunan yang besar. Ya, begitu dia. Coba sekarang, ini saya masuk ke berikutnya. Ya, masuk ke langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ini kita sebut sebagai algoritma. Pernah dengar algoritma? Pernah. Tahu itu apa? Hah? Jadi algoritma itu langkah-langkah. Ya, langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya nih, bagaimana cara buat teh manis? Ada langkah-langkahnya apa aja coba? Ambil gelas. Ambil gula. Ambil air panas. Sendok. Bubuk teh. Dikaco. Jadi itu semua adalah langkah-langkah. Kita sebut itu algoritma. Algoritma dalam pembuatan teh manis, begitu ya. Contoh berikutnya di sini lihat. Algoritma mengirim pesan ke teman. Nah, masalahnya apa? Mau mengingatkan teman nih tentang tugas. Maka algoritma yang kamu lakukan pertama apa? Buka aplikasi WhatsApp. Setelah itu cari nih nama temannya. Baru setelah itu ketik pesannya. Jangan lupa ya, tugas IPS dikumpul besok. Nah, baru setelah itu tekan tombol kirim. Ini nomor dari buka sampai ke tekan tombol kirim. Ini kita sebut sebagai algoritma. Jadi algoritma ini sudah kita lakukan. Contohnya lagi, misalnya saya bilang, algoritmamu sebelum pergi ke sekolah apa? Langsung mandi, bangun,
mandi, pakaian, sarapan, baru pergi. Misalnya naik bus. Kalau misalnya langkahnya ini terbalik, apa yang terjadi? Bisa kacau ya kan? Bisa kacau. Kamu siap mandi langsung makan, nggak pakai baju, kacau nggak? Kacau. Jadi siap mandi harus berpakaian. Jadi itulah pentingnya algoritma. Oke? Gitu juga misalnya kamu lagi main game online ya. Kamu kan paling suka main game ya kan? Contoh ini masalahnya harus menang dalam permainan ya. Maka algoritmanya apa? Login dulu masuk ke akun. Pilih karakter, setelah itu lihat peta dan rencanakan strategi, serang musuh satu persatu, kumpulkan poin, kemudian selesaikan misi. Jadi di games itu, kamu kan nih paling suka main games ya, di games itu bekerja secara algoritma, tapi kamu nggak paham aja ya kan, kamu sudah lakukan tapi kamu tidak tahu itu adalah algoritma. Kalau misalnya kamu melakukan stepnya, langkahnya salah, bisa nggak kamu menyelesaikan masalah? Tidak, ya kan? Bisa kalah ya. Oke, sekarang coba ambil handphonenya. Kita mau menerapkan berpikir komputasional menggunakan games. Ayo coba diambil handphonenya, coba dikeluarkan. Kita bagi kelompok, kita diskusi kelompok nanti ya. Setelah ini kita diskusi kelompok. Coba ambil dulu HP. Handphonenya dulu dikeluarkan. Sekarang coba kamu klik di Google Blockly Games. Blockly Games. Dapat? Ini ya, Blockly Games. Nanti kamu masuk di Blockly Games itu ada yang maze, labirin ya, yang labirin. Sudah? Di sini Miss mau kalian bisa menyelesaikan dari level 1 sampai ke level 10. Tapi Miss Epo kasih waktu ya. Kita ambil 7 menit saja, 7 menit, nanti sampai mana kita selesaikan ya, walaupun nggak bisa sampai ke level 10. Sudah dapat? Di sini bisa kamu pilih bahasanya, mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi kalau kita pilih pun bahasa Indonesia, itu kadang-kadang ada beberapa yang tidak bisa ditranslate ya. Bahasa Indonesia. Kita buat bahasa Indonesia. Di sana sudah berganti, bergerak maju, belok kiri. Jadi di sini bisa juga kita ganti ikonnya. Lihat yang paling ujung ini. Kamu suka yang mana? Ada astronot, ada panda. Kamu mau yang mana? Contoh mau pakai astronot, begini dia. Ya, mau pakai yang panda. Boleh ya. Udah. Di games ini kamu harus bisa menyelesaikan 10 level. Jadi di sana kamu lihat, coba lihat punya Miss dulu yang di layar depan. Lihat screen Miss Epo dulu. Jadi kamu harus menyelesaikan ini untuk yang level 1. Bagaimana caramu bisa sampai ke titik ini ya? Caranya mengerjakannya kayak mana Miss? Kamu ambil ini dia. Kamu letakkan, pindahkan ke sini. Sudah, langkah apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Nah, contohnya ini ya level pertama. Ini ya, Miss sudah buat di sini. Miss tarik tadi yang bergerak maju. Karena di sini ada 2 titik, sebenarnya ini ada 2 titik ini ya. Berarti 1, 2. Maka bergerak maju harus 2. Setelah 2 kita jalankan programnya. Oke ya, Anda menyelesaikan level ini dengan 2 baris, kita okekan.
Apakah Anda siap untuk level 2? Oke. Baru kita masuk kembali, begitu dia. Coba, udah ada yang bisa masuk? Sudah ada yang bisa masuk? Ini bisa digeser-geser, ini bisa dihapus. Ini ya. Tadi hapus. Saya hapus dulu ya. Nah, coba kamu lihat ya, di sini ada tikungan, belokan ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dulu? Udah dimulai? Udah? Kayaknya bisa buat inilah landscape. Coba landscape nggak bisa. Makanya. Sama aja ya. Coba Felicia ke depan, kan kamu lagi nggak bawa ini ya. Coba di sana yang level kedua coba kamu buat. Coba nanti gantian ya. Coba jalankan level 2, kira-kira gimana caranya biar kita sampai ke titik itu. Ayo sini Felicia. Ya, coba. Gimana caranya? Ini dulu masukkan kemari. Susun dulu langkah-langkahnya. Jadi di sini kamu pertama kenali polanya. Ya, kenali polanya dulu. Oh, maju, siap maju, belok kiri. Baru maju lagi. Baru siap itu belok kemana lagi. Kenali polanya, baru susun langkah-langkah. Agar programnya bisa berjalan ya. Coba jalankan programnya. Nah, nggak nyampe kan? Nah, berarti ada langkah yang kurang. Gitu dia ya. Coba ulang lagi. Bergerak maju. Belok kiri. Belok kanan. Nah, dia nggak bisa temukan jalannya. Kenapa nggak bisa? Jadi dia ngebak ya kan? Ngebak. Kenapa? Karena langkahnya salah. Maju, belok kiri, maju dulu dong. Kenali polanya, polanya diperhatikan biar jangan salah langkahnya. Bergerak maju, belok kiri, baru coba bergerak maju, langsung belok kanan. Nggak bisa. Coba bergerak maju. Ada yang sudah menyelesaikan level 2? Ada, coba di Wiki. Kita ganti dulu. Ayo. Ayo coba, ayo Dwiki. Nah, batalkan dulu, batal. Balik ke kedua, yang kedua. Mundur dulu. Nah, ini tadi masih belum. Itu yang di bawah itu buang, yang di bawah ini apa? Udah selesai kan? Udah, coba jalankan program. Oke, mantap. Nah, ayo lanjut. Udah level berapa, Dwiki? Level 3. Udah level 3, lanjutlah. Kita masih punya 3 menit lagi. Saya mau lihat siapa bisa sampai level berikutnya. Oke, mantap. Lanjut. Udah bisa buat ya.
Ada repeat until do, ini dia nggak bisa ditranslate. Repeat until do berarti ulangi kembali. Oke. Oke, kalau langkahnya benar, maka bisa selesai. Lanjut di situ dulu ya, lanjut di handphonenya. Udah bisa tadi? Nggak bisa? Ini Sepo belum yang ke udah level berapa Wesley? Level 6. Oke. Mulai berpikir komputasional ya. Ada yang sudah sampai level 8? Ada yang sudah sampai level 8? Belum ada ya? Oke. Level 7? Belum ada juga? Coba si Jeskin, level 5. Level 5, coba. Udah dikerjakan sudah. Jeskin. Coba jalankan programnya. Up. Nah, nggak bisa, nabrak dia ya kan? Nah, ulang lagi. Selesaikan dari jalan yang paling panjang dulu. Iya. Jadi kadang-kadang kita bisa buat salah ya. Bisa ngebug dia ya. Kalau langkahnya tidak benar. Jalankan programnya. Ada yang sudah level 5? Ayo coba Evelyn. Evelyn. Udah coba. Ini pakai. Delete dulu, delete. Klik kanan. Klik kanan saja. Udah. Repeat until do-nya harus di dalam. Oke, mantap. Kita lanjut. Ayo level 6. Ayo. Level 6. Sudah ada sampai level 9? Belum ada. Aduh. Jika jalannya ke kiri, lakukan gitu ya. Coba jalankan. Udah bisa belum? Hah? Buat sendiri lah.
Nggak bisa. Coba masukkan. Hapus dulu semua. Ada yang udah dapat level 6? Ada yang sudah sampai level 6? Oh, belum ada ya. Oke. Bergerak maju. Baru polanya lihat, coba polanya. Bergerak maju, kan sudah di repeat nih, diulang. Setelah itu ke sini kemana? Kiri. Kiri. Nah, baru setelah itu apa lagi? Ya begini, ini kan coba kenali polanya. Seperti ini ya. Makanya tadi saya bilang kamu harus kenali polanya dulu. Ini lihat ya, ini dia belok ke kiri. Sampai di sini dia belok kemana lagi? Belok ke kiri. Nanti di sini dia belok apa lagi? Belok kiri. Berarti polanya semuanya belok ke kiri. Berarti kamu pakai ini. Jika ini masukkan. Ini ke dalam. Repeat until dunia gitu. Ini kan. Iya memang. Ini kiri Mas. Ini ke sini. Ini keluarkan. Buang dulu. Di bawah. Oke. Bergerak maju jika bergerak maju jika ya di bawahnya baru masuk. Oke. Tinggal satu blok. Coba, udah di reset. Nah, begitu. Jadi kan ada jika ada belokan kiri, maka belok kiri. Polanya tadi semuanya kan belok kiri kan? Nah, seperti itu dia ya. Oke. Nah, oke. Jadi itu untuk games Blockly Games ya, yang bisa melatihmu berpikir komputasional. Saya mau tanya, siapa tadi sampai level 7? Angkat tangan dulu. Sampai level 7. Oke, level 8? Berarti yang paling tinggi level 7. Ada yang masih di level 1? Level 2? Level 3? Oke, berarti udah pada ini ya. Oke, nanti ini bisa kamu lanjutkan di rumah. Selain labirin, ada juga games lainnya yang bisa nanti melatih kemampuan komputasionalmu. Oke, kita balik ke berikutnya. Boleh diletakkan handphonenya kembali, coba simpan lagi handphonenya, nanti lanjut di rumah ya. Nanti masih ada lagi games yang lain. Oke, lebih bagus tapi pakai perangkat komputer, karena kalau di handphone kecil ya kan. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang nih ya, kalau games yang tadi itu kita sebut namanya plug. Ya, plug itu berarti menggunakan perangkat komputer, laptop, handphone yang dicolok. Sudah, sekarang kita mau gunakan yang unplug. Unplug. Lihat ya, di sini Miss sudah punya beberapa karakter. Satu raja, satu ratu. Coba Miss panggil dulu ya. Misalnya rajanya si Stephen, sini dulu Stephen. Ke depan Stephen. Ratunya kita buat misalnya sini Fiona. Naganya ini kamu pegang dulu. Kamu di sana. Kemudian naganya si Christian, sini Christian. Nah, sini Fiona. Yang jadi permata si Cherry. Kita mau main games yang unplug. Jadi untuk melatih komputasional itu nggak harus dari game ya, nggak harus dari gadget. Bisa juga kita buat yang lain. Oke, di sini ya. Nanti di sini saya kasih LKPD ya. Nanti kamu kerjakan secara kelompok. Di sini sudah ada deskripsi permainannya, ada aturannya. Ini kita lihat dulu ya. Aturan permainan yang pertama, jika naga ini ya, jika naga ditinggalkan bersama ratu, maka naga akan menyerang ratu. Aturan main pertama. Aturan main kedua,
jika ratu, mana ratunya? Ratu ditinggalkan sama permata, maka nanti ratu akan mencuri permata. Yang ketiga, raja ini harus memastikan semuanya ini, yang mereka bertiga ini ya, naga, ratu, permata harus selamat. Jadi ini ceritanya ada sungai, raja harus menyeberangkan, menyelamatkan ketiganya, ya, tanpa kehilangan apapun. Kira-kira nih, ya, dengan catatan raja punya perahu, perahunya hanya boleh berisi 1. Sini raja, sini raja. Nah, kira-kira nih rajanya, ya, harus bawa yang mana dulu? Kamu punya perahu cuman boleh bawa 1. Dengan peraturan tadi ya, kalau naga tinggal sama ratu, nanti ratu dimakan sama naga. Kalau ratu tinggal sama permata, nanti permatanya dicuri. Ayo, kira-kira kamu bawa siapa dulu? Coba bawa dulu ratunya, bawa sana ratu. Udah yuk ratu bawa ke sana, teng. Tinggal ini berdua, ya, berdua ke sana. Baru siapa itu? Setelah itu tinggal di sana. Setelah itu nih 2 gimana? Begitu ya. Ini yang perlu kalian selesaikan. Oke, sekarang coba duduk secara kelompok. Kelompoknya kayak kita yang biasa ya. Ayo, coba duduk secara kelompok. Silakan, sini ya raja. Nanti dipikirkan lagi ya. Mana yang kosong aja? Udah, jadi ini LKPD-nya Miss Evo buat judulnya Misi Penyelamatan Raja Algoria, ya, Ratu, Permata, dan Naga. Join aja sama Join di sana itu masih ada. Atau ke sana yang ada. Ya, coba perhatikan di dalamnya Miss Evo sudah buat ada dekomposisi, ada abstraksi, dan algoritmanya nanti kamu harus susun. Miss Evo kasih 2 biar bisa sambil mikir juga ya. Ayo ini satu lagi biar nggak satu dulu ini. Biar agak banyak.
dipakai? Satu aja. Oh, dua boleh, dua. Udah kan? Kita mulai dari sini dulu. Nanti setelah mereka ya gantian ya. Kasih tahu tadi apa, dekomposisinya apa? Coba yuk. Mana kertasnya? Kertas LKPD-nya dibaca. Oh ini. Siapa yang mau jelasin? Ayo. Ada suaranya? Dekomposisi. Dekomposisinya apa? Kasih tahu. Baca yuk. Dah, ini dari kelompok berapa? Kelompok apa namanya? Kelompok ura-ura. Ayo kita. Ayo. Iya. Dekomposisinya. Dekomposisinya siapa aja tokoh dalam permainan gajah, ratu, naga. Tujuan utama permainannya menguji cara berpikir komputasional. Apa batasan atau aturan permainan? Gajah hanya bisa membawa satu orang atau benda. Jika naga ditinggalkan bersama ratu, ratu akan mati karena diserang oleh naga. Jika ratu ditinggal dengan permata, ratu akan menculiknya. Raja harus memastikan semuanya selamat. Oke. Polanya. Pengenalan pola. Pengenalan pola itu menjadi pola aman, situasi aman dan yang berbahaya. Ratu dan permata bahaya, kan alasannya ratu akan mencuri permata. Ya. Naga dan permata aman karena naga tidak memakan permata. Lanjut. Ratu dan naga tanpa raja bahaya karena naga akan menyerang ratu. Oke, kita masuk ke abstraksinya apa? Sederhanakan informasinya. Hal 3, abstraksi. Penyederhanaan informasi. Hal penting agar semua bisa mendengar dengan aman. 1. Jangan meninggalkan naga dengan ratu. Ya. 2. Jangan meninggalkan ratu dengan permata. 3. Jangan membawa lebih dari satu objek atau orang. Oke. Masuk ke algoritma. Tahap 4, algoritma. Langkah sistematik. Pertama, langsung aja pertama. Menggerakkan ratu. Iya. Barang yang dibawa ratu. Kondisi aman di posisi. Naga dan permata di sisi apa? Udah dibawa ratu. Dua. Baru siapa itu? Dua, kembali sendiri. Kembali sendiri. Ketiga. Sudah membawa. Yang ketiga, ayo. Yang ketiga, aksi raja membawa naga. Barang yang membawa naga. Kondisi aman di kedua sisi. Naga sudah ada di perahu. Keempat. Membawa ratu kembali, balik membawa ratu. Kondisi aman di dua sisi. Membawa ratu kembali ke awal. 5. Membawa permata. Barang yang dibawa permata. Kondisi aman di kedua sisi. Membawa permata ke sisi naga. 7. Membawa ratu kembali sendiri. Barang yang dibawa tidak ada. Kondisi aman di kedua sisi. Membawa ratu kembali ke sisi naga dan permata. Langkah 7. Membawa ratu terakhir kali. Barang yang dibawa ratu. Kondisi aman di kedua sisi. Semua aman di sebelah. Oke, bagus. Kasih plus buat kelompok. Oke, makasih. Kita lanjut. Ayo kelompok berikutnya. Boleh duduk. Kita lanjut. Ambil mikrofonnya. Ya, ayo mulai dari dekomposisinya. Ya, dekomposisi langsung. Tahap 1, dekomposisi. Memecah masalah.
1. Siapa saja tokoh dalam permainan? Raja, ratu, naga, permata. 2. Apa tujuan utama permainan? Raja harus membawa ketiga tokoh menyeberangi sungai tanpa kehilangan sesuatu. 3. Apa batasan atau aturan permainan? Jika naga ditinggal bersama ratu, naga akan menyerang ratu. Jika ratu ditinggal bersama permata, ratu akan mencurinya. Raja harus memastikan semua sampai ke seberang dengan selamat dan tanpa kehilangan apapun. Coba langsung ke algoritma. Langsung ke algoritma. Ya, algoritma ya, algoritma. Langsung algoritma ya. Algoritma. 1. Menyeberangi raja. Naga yang di bawah, ratu. Kondisi aman di kedua sisi. Naga atau permata di sisi awal. 2. Kembali sendiri. Barang yang di bawah tidak ada. Kondisi aman di kedua sisi. Menjemput naga. 3. Membawa naga. Barang di bawah naga. Kondisi aman di kedua sisi. Ratu dan permata berada di posisi aman. 4. Membawa ratu kembali. Barang yang dibawa ratu. Kondisi aman di kedua sisi. Naga dan permata berada di posisi apa? 6. Kembali sendiri. Barang yang dibawa tidak ada. Kondisi aman di kedua sisi. Raja dan permata berada di posisi aman. 7. Membawa ratu terakhir kali. Barang yang dibawa ratu. Kondisi aman di kedua sisi. Semua aman di sebelah. Oke, terima kasih. Aplausnya. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Sudah? Udah boleh duduk? Nah, ini ya. Apa kesimpulan yang sudah bisa kita ambil dari pembelajaran tadi, dari permainan game, setelah kamu tahu konsep berpikir komputasional? Apa itu? Ya, coba kita baca sama-sama. Berpikir iya, jadi itu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita refleksi dulu, ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mau Miss tanyakan. Yang pertama, apa hal baru yang kamu pahami tentang berpikir komputasional hari ini? Ya, coba Miss Epo panggil Agnes. Boleh berkedengaran? Hari ini aku belajar bahwa berpikir komputasional bukan berarti harus sesuatu, tetapi cara berpikir agar cerdas dan beragam. Oke, bagus sekali. Kalau Korin, coba. Korin, kira-kira hal baru apa yang sudah kamu dapat hari ini? Ternyata berpikir komputasional bukan cuma untuk komputer, tapi juga untuk diriku sendiri. Iya, jadi nggak khusus komputer aja ya. Bagus, kita masuk yang kedua. Dari 4 komponen tadi, kira-kira ini tadi ada 4. Mana yang paling kamu kuasai? Coba yang bilang dekomposisi, angkat tangan.
Yang merasa dari 4 komponen tadi yang paling kamu kuasai itu dekomposisi, angkat tangan. Enggak ada? Yang bagian pola, angkat tangan. Oke. Yang abstraksi, algoritma. Paling banyak di algoritma ya, paling enak di langkah-langkah. Oke, kita masuk yang ketiga. Kalau kamu menemukan masalah di sekolah atau di rumah, kira-kira bagaimana kamu menerapkan cara berpikir komputasional? Coba si Erlin, boleh dikasih mikrofonnya ke Erlin? Saya akan mencoba menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil. Iya. Saya polanya fokus pada penting dan membuat langkah dan susunnya sederhana. Oke, bagus ya. Wesley, kalau Wesley, menurut Wesley apa? Boleh dikasih mikrofonnya? Menurut saya, berpikir komputasional mengajak untuk sabar, teliti, dan tidak takut mencoba hal-hal baru, supaya saya bisa tumbuh jadi orang yang cerdas dan tangguh menghadapi masa depan saya. Oke, bagus sekali. Kita yang terakhir, menurutmu ya, kenapa sih cara berpikir ini penting untuk masa depanmu? Coba Miranda. Membuat saya lebih mudah mengenali kehidupan sehari-hari melalui sekolah seperti belajar, organisasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Satu orang lagi? Yang terakhir? Ada? Dwiki? Boleh? Ayo, kasih mikrofonnya. Kenapa ini penting untuk masa depanmu? Karena aku bisa menguasai cara kerja komputer dan kelak saya akan bisa membuat aplikasi yang bagus. Oke, bagus sekali ya. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Miss Epo kasih kata-kata ya. Jadi setiap masalah itu punya pola, setiap pola itu bisa dipecahkan, dan dengan berpikir komputasional, katakan aku siap menaklukkan masalah apapun. Oke, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi berikutnya ya, yaitu tentang etika dan resiko penggunaan AI. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Terima kasih buat kita semuanya.